Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investor pada bisnis pemula. Nah, ini mungkin berkaitan dengan konten sebelumnya, di mana kita pernah membahas mengenai cash flow kuadran, gitu ya. Cash flow kuadran yang menjelaskan mengenai peralihan. Ada 4 kuadran: employee, self-employee, lalu ada businessman dan investor. Nah, mungkin diantara teman-teman ada yang dari karyawan ingin membangun bisnis, ataupun ada dari teman-teman dari karyawan untuk menjadi seorang investor, karena mungkin dari segi waktu dan tenaga teman-teman lebih memadai sebagai investor, biarkan uang yang bekerja untuk teman-teman. Nah, tapi ada permasalahan yang mungkin teman-teman akan hadapi ketika menerima investor, karena kita perlu lihat dulu investor ini apakah benar dia sebagai investor ataukah baru investor pemula nih, yang kadang memang sering ada orang yang keliru bagaimana pandangannya untuk menjadi investor. Nah, kita akan merangkum menjadi 3 jenis investor yang mungkin bisa teman-teman hindari, atau 3 jenis ini jangan sampai teman-teman menjadi salah satu di antaranya ketika teman-teman ingin menjadi seorang investor. 3 jenis investor itu apa aja? Kita akan bahas di video ini. Oke, kita masuk ke jenis investor yang pertama. Nah, jenis investor pertama yang perlu teman-teman hindari adalah investor yang ingin mendapatkan pendapatan tetap dari perusahaan teman-teman. Nah, pendapatan tetap ini bukan dari gaji, tapi biasanya mereka mengemasnya dari berbagai hal ya. Jadi misalkan mereka ada yang bilang sebagai founder fee juga gitu ya, atau mereka bilang aja pokoknya saya invest segini, saya tiap bulannya bisa mendapatkan pendapatan sekian gitu. Nah, investor seperti ini mungkin dia tidak paham dengan konsepnya bahwa investor atau ketika dia invest ke dalam perusahaan, maka dia menjadi bagian dari pemilik perusahaan dengan sekian persen saham gitu ya. Nah, tapi perlu dipahami bahwa pemilik perusahaan itu mendapatkan penghasilan dari dividen yang diterima ketika perusahaan melakukan pembagian dividen. Dividen pun ini berdasarkan dari laba yang ingin dibagikan kepada pemilik perusahaan. Nah, para pendiri perusahaan mendapatkan gaji karena mereka in charge dalam usahanya. Mungkin mereka sebagai CEO dan sebagainya karena mereka bekerja. Tapi ketika investor ini tidak bekerja dalam perusahaan dan meminta ada pendapatan tetap, atau mereka mendapatkan penghasilan tetap di luar, mungkin bukan gaji tapi mereka bilang bisa jadi founder fee atau dividen atau bagi hasil dan sebagainya, tapi tetap angkanya. Nah, kalau bisa teman-teman jangan terima nih gitu kan, karena ya pertama konsep investor bukan seperti itu. Karena kalau ketika kita memberikan pendapatan tetap pada dia, apa bedanya dengan kita meminta kredit pada bank gitu ya? Karena pada bank kita minta kredit dan bulanannya tetap kita cicil dengan angka yang tetap gitu ya, dan lebih enak itu karena tidak ada delusi saham di dalamnya, jadi kita tidak memberikan saham pada bank. Nah, toh lebih enak itu gitu kan, daripada kita mendapatkan investor seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang menjadi investor pun jangan seperti itu, karena memang konsepnya bukan seperti itu gitu ya. Karena nanti tentu teman-teman akan dicibir atau diketawai juga oleh para pebisnis pemula yang tiba-tiba teman-teman datang ke mereka lalu saya minta segini ya tiap bulannya, gimana gitu ya. Nah, nanti teman-teman malu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan yang di luar sana? Mungkin teman-teman juga pernah bertemu dengan investor yang dia juga mendapatkan gaji bulanan dari perusahaan yang dia invest. Nah, ini oke-oke saja selama memang itu masuk ke dalam operasional bisnis. Misalkan seperti ini, teman-teman punya rekan gitu ya, yang dia ahli di bidang mungkin HR atau keuangan, yang dia mungkin bilang gini aja, ketika saya invest ke perusahaan ini, saya nanti juga akan ikut kerja, saya mungkin akan mengurus keuangannya, saya mungkin akan mengurus perpajakannya. Nah, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan daripada misalkan meng-hire profesional dari luar gitu ya untuk ngurus keuangan teman-teman, istilahnya kita open recruitment, itu toh akan ada gaji yang teman-teman bayarkan kepada mereka gitu. Misalkan anggap aja kalau open recruitment teman-teman bayar gajinya sekitar 4 juta. Nah, tapi ketika investor ini bilang sudah deh saya aja yang kerjain,
nanti juga bisa lebih murah, bukan 4 juta, karena saya ingin perusahaan ini juga berkembang. Nah, tapi karena saya kerja juga di sini, bisalah 2 juta atau 3 juta gitu ya. Nah, selama dia kerja dan memang sesuai kesepakatan dari para pemegang kepentingan, misalkan direktur dan sebagainya gitu, pemegang perusahaan, bahwa oke, Anda kerja, Anda akan digaji, itu oke-oke aja. Nah, tapi balik lagi, karena dia benar-benar bekerja in charge, dan ketika dipertimbangkan secara operasional, toh daripada juga nanti ujung-ujungnya keluarin uang untuk menggaji profesional, dia juga bisa kerja dan bisa dipecat juga dari jabatan operasional gitu ya. Kalau misalkan kerjanya juga jelek, dia udah invest tapi kerjanya jelek tapi minta gaji, ya direktur bisa memecat, udah deh jadi pemegang saham saja, kita tetap open recruitment untuk operasional bisnis. Itu konsep ketika teman-teman bertemu dengan investor yang ingin mendapatkan pendapatan tetap gitu ya. Lalu kita ke jenis investor kedua yang lebih baik teman-teman tolak. Nah, jenis investor yang kedua ini adalah investor yang ingin merubah DNA perusahaan teman-teman. Jadi ketika dia invest ke teman-teman, dia masuk ke perusahaan teman-teman sebagai pemegang saham, tapi banyak merubah atau banyak nyuruh-nyuruhnya gitu ya. Misalkan teman-teman membangun sebuah perusahaan menjual kopi dengan membawa konsep etnis atau bagaimana gitu, sesuai dengan passion teman-teman ketika membangun perusahaan gitu ya. Nah, tapi ketika ada investor masuk dan dia ingin merubah gitu ya konsep dari bisnisnya, itu lebih baik teman-teman tolak. Karena apa? Pertama, ketika teman-teman nanti mendapatkan investor seperti ini dan akhirnya teman-teman berjalan dengan investor seperti ini, ketika bisnisnya diubah, pastinya teman-teman akan mulai merasa tidak nyaman karena sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang teman-teman cita-citakan. Kedua, nah, bisnis ini ketika teman-teman bangun, rasanya seperti merawat anak sendiri, karena pasti para business owner itu mungkin 24 jam dalam sehari memikirkan bisnisnya, bahkan mungkin waktu tidur pun sampai terbawa dalam mimpi gitu. Tapi tiba-tiba ada investor yang merubah-rubah tempat bermainnya teman-teman, kan merasa tidak nyaman lagi. Nanti kembali lagi seperti misalkan kalau teman-teman sebelumnya adalah karyawan, apa bedanya ketika teman-teman harus mengikuti permintaan dari atasan teman-teman. Nah, akhirnya kebebasan juga sudah mulai berkurang. Nanti ketika teman-teman performanya menurun, ujung-ujungnya akan berdampak buruk bagi bisnis teman-teman, dan karena teman-teman pemilik bisnisnya pasti akan berdampak buruk bagi teman-teman sendiri gitu. Nah, lalu untuk investor, kenapa hal ini harus dijauhi gitu ya? Kenapa harus merubah, jangan merubah DNA dari perusahaan? Karena konsepnya sederhana teman-teman. Ketika teman-teman ingin invest ke sebuah perusahaan baru, kita konteksnya sini adalah perusahaan baru. Nah, perusahaan baru ini tentunya akan teman-teman lihat bukan perusahaan itu udah besar gitu kan. Pasti yang dilihat adalah perusahaan itu memiliki potensi untuk bertumbuh dengan konsep yang dia bawa saat itu. Dan teman-teman percaya dengan para foundernya, dengan konsep bisnisnya gitu kan, dengan mungkin value yang dibawa oleh produknya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan teman-teman invest di dalamnya. Lalu ngapain juga teman-teman harus ubah DNA-nya? Berarti ada yang aneh, mungkin teman-teman nggak percaya dengan konsep bisnisnya gitu kan, atau teman-teman pengen punya bisnis sesuai dengan konsepnya teman-teman. Nah, akan lucu aja gitu kan, ngapain juga harus invest ke perusahaan baru gitu. Kenapa nggak harus bikin sendiri aja perusahaannya teman-teman, ketika teman-teman sebagai investor lalu ingin merubah bisnis baru yang punya potensi gitu. Nah, ngapain juga harus invest gitu kan. Nah, tapi mungkin teman-teman pernah mendengar berita nih bahwa ada perusahaan A yang mengakuisisi perusahaan B, lalu perusahaan B ini dibentuk diubah sedemikian rupa sesuai dengan permintaan dari perusahaan A. Nah, ini mungkin konsepnya perlu kita bedakan dulu ya. Perusahaan yang diakuisisi bukanlah perusahaan yang baru berdiri, karena targetnya adalah bukan untuk invest ke perusahaan untuk pengembangan bisnis dan potensinya, tetapi untuk hal-hal lain. Misalkan kita ambil contoh ya, Grab Indonesia mengakuisisi Uber Indonesia. Nah, karena memang pada waktu itu Uber Indonesia harus hengkangnya karena dia melihat potensi pasar yang tidak baik, tidak bagus gitu ya. Hitung-hitungannya akhirnya dia ingin jual aja. Nah, Grab mengakuisisi Uber itu bukan untuk ada Uber dijalankan lagi,
tapi Grab mengakuisisi Uber untuk mengakuisisi pasarnya dia. Jadi customernya Uber itu dibawa semua ke Grab. Makanya aplikasi Uber tidak ada lagi di Indonesia. Tapi para customer Uber itu beralih ke Grab semuanya karena diakuisisi. Nah, akhirnya Ubernya dibubarkan, tapi customernya diambil nih gitu. Nah, atau ada konsep lagi yang lain, mungkin teman-teman pernah dengar Gojek, Goto gitu ya, mengakuisisi Bank Jago. Nah, setelah diakuisisi, Bank Jago ini diubah sedemikian rupa menjadi bank digital. Kenapa seperti itu? Nah, karena di sini ada kepentingan yang diinginkan oleh Gojek. Gojek ini dia punya fintech namanya GoPay. Nah, ketika fintech dia miliki, dana ada pada perusahaan mereka, tapi dia tidak ada izin untuk pengelolaan dana seperti yang ada pada perbankan. Maka Gojek perlu mengakuisisi perbankan agar dananya dapat diputar sedemikian rupa seperti halnya perbankan. Dan DNA dari Gojek adalah perusahaan teknologi. Akhirnya ketika dia mengakuisisi Bank Jago menjadi bank digital yang saat ini juga salah satu bank digital terbesar yang ada di Indonesia. Nah, konsepnya sudah beda. Jadi ketika teman-teman mengakuisisi perusahaan atau teman-teman mendapatkan investor yang nantinya merubah konsep bisnis teman-teman, lebih baik teman-teman tinggalkan saja gitu ya. Oke, kita masuk ke jenis ketiga. Jenis ketiga ini adalah investor yang tidak ingin rugi. Nah, konsepnya agak simpel, tidak ingin rugi gitu kan. Padahal sederhananya ketika orang invest, ketika teman-teman mungkin menjadi seorang investor, maka dia siap dengan dana yang dia tempatkan ini. Dia sudah membuat porsi di mana dia akan menanamkan dana ini. Ketika berhasil ini akan berkembang, dan ketika gagal dana ini akan hilang. Nah, seorang investor harus siap dengan kondisi seperti itu. Tapi ketika teman-teman bertemu dengan investor yang tidak siap rugi, maka saya sarankan untuk teman-teman tolak. Nah, ini sering terjadi. Ada banyak cerita-cerita yang masuk dari teman-teman para pebisnis pemula yang menemukan investor seperti yang ada pada jenis ketiga ini. Jadi salah satunya adalah ketika ada yang invest gitu ya, anggap aja sekitar angka 100 juta, itu angka yang ya cukup lah gitu ya. Nah, tapi ketika bisnis ini sudah berjalan dan dirasa sulit menghasilkan keuntungan, mungkin karena nunggu dividen masih agak lama, namanya juga perusahaan baru ya, baru berdiri, terus pendapatan juga dia mungkin secara bulanan tidak ada, mungkin dia merasa bahwa investornya mungkin merasa bahwa uang saya kok tidak balik-balik gitu ya, karena dia mungkin inginnya segera balik ke dia mendapatkan pendapatan misalkan gitu. Akhirnya dia ingin menjual kembali gitu. Dia ngomong misalkan gitu ya, bro balikin uang saya yang 100 juta ya, saya mau tarik investasi saya, nanti saya kembaliin persentase saham yang sudah saya dapatkan. Nah, ini konsepnya kan agak lucu juga gitu ya, karena ketika dana ditempatkan pada perusahaan, mungkin dananya sudah diputar, sudah diolah mungkin menjadi sewa gedung gitu kan, atau untuk bayar karyawan, atau untuk beli meja dan sebagainya. Nah, ketika dananya diminta kembali, dananya sudah tidak ada gitu kan, masa kita kembalikan dalam bentuk meja, karyawannya nih ambil nih gitu kan. Nah, akhirnya pusing juga foundernya gitu ya. Maka memang perlu teman-teman hati-hati banget. Kalau bisa diklausul ketika menerima investor seperti ini, ada tulisannya itu, dana tidak bisa dikembalikan dalam waktu 5 tahun misalkan, tidak bisa sahamnya dijualkan kembali ke mereka misalkan. Nah, atau ada juga yang usahanya harus tutup, bukan karena foundernya yang tidak bekerja dengan baik, bukan karyawannya, tapi memang ada kondisi tertentu di mana mungkin ada bencana alam, ada pandemi dan sebagainya mengharuskan perusahaan itu tutup. Nah, tapi si investor tiba-tiba menghubungi foundernya, bro saya dulu pernah invest kamu segini, kapan dananya bisa kembali ke saya gitu. Nah, investor ini kan tidak mau rugi gitu ya. Padahal kalau kita tahu ketika perusahaan itu sudah tutup, maka kondisinya ada dua gitu ya. Ketika ada dana yang tersisa, maka dana tadi itu akan disebarkan kepada para pemegang saham sesuai dengan porsi sahamnya, dan itu pun sesuai dengan kesepakatan saham mana dulu yang didahulukan. Itu ada macam-macam gitu ya, prakteknya ada macam-macam. Cuman yang jelas adalah pokoknya dana sisa. Ketika tidak ada dana sisa, maka investor harus siap merugi gitu ya. Bahkan investasi besar di luar sana ketika perusahaan bangkrut gitu kan, anggap aja seperti WeWork yang diinvest oleh SoftBank, ketika WeWork tutup ya dia siap merugi gitu kan. Nah, jadi itu adalah 3 jenis investor yang
sering ditemui di sekitar para pebisnis pemula, yang akhirnya juga sedikit mengganggu bagi para pebisnis pemula gitu ya, yang semoga teman-teman bisa menjauhi investor-investor seperti itu. Dan mungkin kalau teman-teman ingin menjadi seorang investor bagi bisnis pemula, jangan sampai teman-teman menjadi salah satu dari mereka. Nah, sebenarnya ada banyak. Kalau teman-teman di sini menemukan jenis-jenis investor lain yang merugikan teman-teman, boleh teman-teman share di kolom komentar agar dapat menjadi sharing-sharing bagi pemirsa yang lain yang mungkin saat ini juga sedang merencanakan untuk mencari investor untuk perusahaan mereka masing-masing. Oke, dan apabila teman-teman ingin mengikuti video selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Sampai bertemu di video yang lain.